Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Gus Maulana. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih tetap sehat. Kali ini saya ingin berbicara terkait yang kemarin sempat viral. Apa itu? Jokowi marah. Belakangan publik dibuat kaget. Apa pasalnya? Presiden Jokowi marah besar. Kemarahan Jokowi diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 28 Juni 2020. Kemarahan Jokowi sangat keras dan menyoroti beberapa kementerian. Gak pernah Jokowi marah semarah ini. Video tersebut berisi pidato pembukaan Jokowi pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, yaitu pada Kamis 16 Juni 2020. Jokowi bahkan mengancam akan melakukan reshuffle dan menghapus lembaga. Jokowi menilai bahwa para menterinya tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi. Ia berang karena banyak para menterinya yang masih menganggap bahwa situasi pandemi ini sebagai situasi biasa-biasa saja. Saya lihat, ini kata Jokowi, masih banyak kita ini seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis. Kalimat itu tentu ya bentuk dari kemarahan yang besar. Langkah ekstraordinari ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan, akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Itu kira-kira kalimat yang disampaikan Jokowi dalam pidato itu. Dan mimiknya kelihatan bentuk kemarahan yang besar dan mukanya memerah. Kemarahan Jokowi adalah puncak dari kejengkelannya terhadap para menteri yang dinilai tidak kompeten dalam bekerja. Sebenarnya ada beberapa menteri yang sejak awal krisis sudah tidak memiliki sense of crisis. Pertama, Anda masih ingat kan sikap denial dari Menteri Kesehatan yang menolak permodelan masuknya COVID-19 ke Indonesia yang disampaikan oleh Universitas Harvard. Kemudian dibentuknya gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 sebenarnya bisa dibaca sebagai ketidakpercayaan Presiden kepada Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan juga jarang ngomong di publik. Yang kedua, Jokowi juga jengkel lantaran ada menterinya yang membuat pernyataan publik yang menunjukkan tidak menguasai lapangan. Masih ingat gak? Saat Mendikbud menyatakan kekagetannya bahwa di daerah ada siswa yang tidak ada akses internet untuk pembelajaran secara online. Pernyataan seperti ini akan menunjukkan bahwa menteri tidak menguasai pemetaan masalah, tidak menguasai lapangan. Bosku, di Indonesia ini jangankan akses internet, akses listrik aja belum semuanya dapat. Kalau kemudian Mendikbud merasa kaget ada siswa yang belum dapat akses internet, artinya dia nggak tahu Indonesia gitu. Yang ketiga, ada pula kebijakan kartu prakerja yang memantik kontroversi. Seharusnya Menteri Tenaga Kerja yang bersuara, mengingat banyak pekerja yang terancam kehidupannya. Tapi kita gak lihat tuh bagaimana kebijakan menterinya. Selama kasus kartu prakerja kerjasama dengan Ruang Guru itu yang ramai itu, adakah Menaker muncul memberi penjelasan? Gak nampak. Yang keempat, bagaimana dengan distribusi bansos selama COVID-19 ini? Apakah efektif? Tepat sasaran? Enggak, bos. Kementerian apa yang seharusnya mengkoordinir urusan bansos ini? Ya tentu Mensos dong, ya kan? Nah, selama ini muncul nggak di publik tuh Mensos? Bagaimana dia mengkoordinir urusan bansos ini? Nggak kelihatan. Jokowi bahkan bilang tak segan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk mempermudah para pembantunya merealisasikan program di masa krisis akibat pandemi COVID-19. Bahkan Jokowi rela
mempertaruhkan reputasi politiknya jika harus mengeluarkan Perpu lagi pada masa pandemi. Ini menandakan bahwa kebijakan para menteri di periode kedua masa pemerintahannya justru mengancam popularitasnya. Walaupun ini adalah periode terakhirnya, Jokowi terlihat ingin meninggalkan citra yang baik. Selama ini Jokowi dikenal karena pencitraan yang sukses oleh tim suksesnya selama masa kampanye dan periode pertama. Public relations-nya cukup berhasil pada waktu itu. Di awal pembentukan kabinet, Jokowi menyatakan bahwa tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Hal ini bisa dimaknai bahwa para menteri diharapkan bisa menerjemahkan dan mengimplementasikan visinya. Oleh karena itu, kemarahan Jokowi bisa juga dimaknai bahwa para menteri gagal untuk memenuhi ekspektasinya. Nah, kenapa kemarahan Jokowi baru viral setelah 12 hari pidato? Ada apa? Ini menandakan bahwa selama 12 hari itu para menteri juga tidak ada pergerakan signifikan. Akhirnya Jokowi memilih, ya sudah viralkan saja. Sudah dikasih waktu 2 minggu, tetap tidak jalan juga, buat apa ditutupi? Ya sudah, buka saja. Karena jeda antara pidato presiden dan viralnya video ini ada jeda 12 hari. Sebetulnya itu sebagai pertanda bahwa Jokowi memberikan kesempatan kepada menteri-menterinya untuk bekerja. Namun karena tidak bekerja juga, ya akhirnya dibuka juga oleh Jokowi dan diviralkan lewat akun YouTube itu. Menurut saya, kalau saja ada menteri yang hari ini mengajukan pengunduran diri karena kemarahan Jokowi itu, saya pastikan karir politik menteri itu akan moncer. Dia akan dapat simpati publik. Namun saya meragukan ada menteri yang mau mengundurkan diri karena dianggap gagal. Lawang untuk mendapatkan jabatan menteri itu susah minta ampun. Namun alih-alih para menteri bisa bekerja ekstra keras dengan ancaman reshuffle ini dan viralnya video kemarahan Jokowi, para menteri pasti sibuk kasakusuk untuk mengamankan posisinya. Jadi Jokowi jangan berharap banyak bahwa para menteri akan membuat kebijakan yang brilian. Marahnya Jokowi itu berharap sebagai pemantik agar menteri bisa bekerja ekstra keras. Namun dengan ancaman reshuffle itu, saya bisa pastikan menteri malah sibuk kasakusuk kepada parpol-parpol pendukulnya untuk memastikan bahwa jabatannya tetap langgeng. Artinya sia-sia tuh kemarahan Jokowi itu. Saya kira begitu. Anda setuju? Ada 4 kementerian atau ada 4 menteri yang mungkin akan dicopot oleh Jokowi dalam waktu ini. Itu pun jika Jokowi berani. Apakah Jokowi berani? Ya kita tunggu dalam minggu-minggu ini, dalam bulan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan.